Bimbel Smart, your smart solution. Konsep mall, kalian harus tahu ya, mall itu menyatakan jumlah zat sebenarnya ya. Dia bisa menyatakan jumlah zat secara yang pertama jumlah partikelnya. Jumlah partikel itu adalah jumlah atom gitu ya, lambangnya X ya. X adalah N kali L. Ini rumusnya, di mana N itu jumlah mol ya. Mol itu adalah N kecil ya. L-nya itu tetapan Avogadro, 6,02 kali 1023. Lalu dia bisa mencari yang kedua adalah massa. Yaitu M kecil ya. M adalah mol kali AR atau mol kali MR. Ya, itu rumus yang kedua. AR, MR tadi udah ngerti. MR itu gabungan dari AR ya. AR itu adalah nomor massa. Ada di tabel periodik ya. Nggak perlu dihafal. Dan harusnya dikasih. Lalu yang ketiga adalah bisa menghitung volume ya. Itu dalam liter ya volumenya. Nah ini macam-macam ya. Ada yang dibilang STP, standar temperature and pressure 0 derajat 1 atm. V-nya tinggal N kali 22,4. Lalu yang kedua adalah RTP ya 25 derajat 1 atm ya. Ini adalah N kali 24. STP itu standar tadi ya dibilangnya. Keadaan standar, ini keadaan ruang ya atau kamar. Room, temperature and pressure. Selanjutnya ada molaritas ya. Nggak tahu nih molaritas diajarin nggak? Ikut nggak tuh molaritas? Ya, molaritas ya, konsentrasi ya atau molaritas nanti ya. Oh ya, ini yang ketiga, sebentar ya. Yang ketiga itu ada PVNRT. Ya, di mana R itu adalah 0,082 ya. Di dalam kimia, T-nya harus dalam Kelvin ya. Liter atm per mol Kelvin ya. P-nya dalam atm ya. Yang keempat itu pada P, T tertentu ya. P, T tertentu ya. Suhu dan tekanan tertentu. Sebenarnya ini bisa tinggal pakai perbandingan ya. Tinggal pakai perbandingan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ya. Nah, ini yang tadi aku bilang yang keempat itu adalah tentang konsentrasi ya. Cuman bahasanya di sini adalah molaritas. Ya, M besar yaitu mol dibagi volume ya. Sebenarnya molaritas ini ada beberapa rumusnya ya. Nanti aku jelasin. Molaritas itu bukan cuma satu, dia juga bisa pakai yang massa jenis kali 10 kali persen dibagi dengan MR ya. Ada dua lagi rumusnya, pengenceran sama pencampuran. Bentar ya, muat nggak di sini? Ya, aku kecilin aja. Ya, ada yang istilahnya pengenceran. Itu sesuatu ditambah air ya. V1M1 sama dengan V2M2, di mana V2-nya adalah V1 plus V air, sama pencampuran. Kalau pencampuran itu ditambah zat sejenis, misalkan larutan gula ditambah larutan gula yang lain ya. Yang satu kurang manis, yang satu kemanisan. Nah, itu pencampurannya. V3-nya adalah V1 plus V2. Oke, ini rumus-rumusnya. Rasanya ini ya, tambah yang tadi kadar sama mencari massa. Sampai nomor 20 ya. Oke, tolong dicoba dulu ya. Nanti kita bahas gantian ya. Jason nomor 1, Abigail nomor 2 ya. Nathan 3, Intan 4, Matthew 5, Adrian 6, Juan 7. Dan seterusnya ya. Massa rumusnya mol kali MR ya. Yang ditanya molnya ya. MR-nya berapa, Jason? Glukosa MR-nya berapa? 6 kali 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16 gitu kan? Udah dihitung belum berapa molnya? Iya. MR-nya berapa? Ini berapa MR-nya? Udah dihitung? Kamu ngerti nggak ini ngomong-ngomong? Nomor satunya. Ngerti loh. Coba, berapa MR-nya? Dan molnya berapa gitu? MR-nya itu 180 ya, Bang? 180 ya. Berarti molnya 1/30 ya.
Ini molnya glukosa ya, mol glukosa. Kalau misalkan ditanya berapa molnya oksigen dalam glukosa, ya kamu tetap cari molnya glukosa dulu ya, tinggal dikali jumlahnya O gitu ya. Jangan bingung ya. 1/5 mol ya. Ini jangan bingung. Molnya oksigen lebih banyak daripada molnya glukosa, tapi bukan berarti masanya oksigen lebih besar daripada masanya glukosa. Oke, jangan sampai kebolak-balik antara jumlah dengan besarnya atau beratnya gitu ya. Satu mobil rodanya 4. Ya kan? Rodanya jumlahnya lebih banyak daripada mobil. Mobilnya mah 1, roda 4. Tapi kalau kamu ngebayangin beratnya mobil sama roda ya nggak ada apa-apanya rodanya kan. Ya, jadi jangan sampai kebolak-balik antara jumlah sama massa atau volume. 10 jeruk sama 10 semangka jumlahnya sama. Tapi kalau misalkan ditanya massanya beda. Oke? Satu mobil punya 4 roda, makanya ini juga dengan analogi yang sama, satu glukosa, aku bilangnya satu molekul ya. Glukosa itu terdiri dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, 6 atom oksigen. Ya, satu mobil punya 4 roda, punya 5 pintu misalkan. Punya apa lagi? 2 spion gitu loh. Ngerti ya? Ini logikanya ya. Itu sama kayak molekul dengan partikelnya, dengan anak-anaknya gitu loh, dengan bagiannya. Jadi jumlah molnya oksigen dalam glukosa memang pasti lebih banyak karena O-nya ada 6 di sana. Ya kan? Jumlah pintu lebih banyak daripada jumlah mobilnya. Ya memang begitu. Tapi ngebayangin pintu beratnya sama mobil ya kalah lah pintu ya dibandingkan mobil. Nomor 2-nya Abigail udah jumlah partikel dalam 4 gram grafit. Grafit itu karbon ya. Berapa Ebi nomor 2? Yang ditanya jumlah partikel. Ya, ini harus ngerti ya. Yang ditanya jumlah partikel, X-nya. Yang dikasih tahu masanya 4 gram. Jembatannya itu harus lewat mol ya. Nggak bisa kalau kamu nggak cari mol. Makanya mol itu di tengah-tengah. Asal kita tahu mol bisa ngitung semuanya ini ya. Asal tahu molnya itu bisa hitung semuanya. Ya kalau volume perlu keadaannya, berapa suhu, berapa tekanan, tapi kita bisa hitung ya. Bisa Ebi nomor 2? Abigail? Ya kok. Gimana? Kalau nggak ngerti bilang aja. Maksudnya kasih tahu ya. Nggak ngertinya di mana. Ini kamu cari molnya udah. Mol adalah massa dibagi dengan AR ya. Berarti 4 gram dibagi AR-nya C 12 kan? 1/3 mol gitu. Ya, lalu cari jumlahnya. Jumlah itu tadi rumusnya adalah jumlah partikel ya. Itu lambangnya adalah X mol dikali tetapan Avogadro ya kan. Molnya udah ada 1/3. Tetapan Avogadro itu tetapan itu pasti sama, berlaku untuk seluruh soal ya. Ini satuannya dalam atom aja ya kan, karena karbon itu ya atom ya, satu doang tuh atom. Kalau O2 itu adalah molekul, lebih dari satu tuh udah masuknya molekul. Kalau satu tuh atom ya. Ini tinggal dihitung ya, sekitar 2 kali 10⁻23 ya. Ya tinggal hitung itu ya. 1,9 enggaknya. 2,2 lebih. Ya, dibagi 3 2,006 ya. Ya bisa dibuletin lah 2 kali 10⁻23 ya. Nomor 3. Nathan udah nomor 3? 3 udah kok. Berapa jawabannya? Aku dapatnya Ini ditanya ada 2 ya. Jumlah partikel atom N dan atom O, ya kan? iya. Gimana nomor 3-nya? Aku pertama cari dulu MR-nya dulu. MR-nya N2O3 berapa hasilnya? MR-nya N2O3 dapatnya 76. Terus? Habis itu hitung partikelnya berarti mol kali 6,02 kali 10⁻23 ya. N-nya didapat dari
massa N2O3 per massa molarnya. Iya, berarti kamu habis cari MR itu cari molnya dulu ya, karena ditanyanya adalah jumlah partikel, gitu kan ya. 0,1 mol. Nah, setelah udah tahu molnya, barulah kamu langsung bisa cari jumlah partikel atom N-nya ya. N-nya di sana ada Iya. 2, ya kan? Dikali mol kali L gitu loh ya. 2 kali 0,1 kali 6,02 kali 10 pangkat 2, 3 ya. 3. Berapa ini jawabannya? Jadi 12,04 ya. Kali 10 pangkat 23. 22. 1,204 ya. Dijadiin 1 koma ya. Oh iya. Karena bilangan ilmiah ini ya. A itu harus di antara 1 sampai 10 ya. Notasi ilmiah itu harus ikut tetap pakai aturannya fisika ya. Jumlah partikelnya si oksigen bedanya adalah dia jumlah partikelnya 3 gitu kan ya. Berarti 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sorry, 6 kali kali 0,1. 0,1 ya, molnya 0,1 ya. Hasilnya adalah 1,806 ya. Kali 10 pangkat 23 atom oksigen ya. Ini atom nitrogen, ini atom oksigen. Ada yang mau ditanya apa nomor 3? Nomor 4 Intan udah? Udah kok. 1,204. Nah, itu adalah jumlah partikel ya. Dikasih tahu X-nya 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul. Ditanyanya massa, diapain? Pertama itu cari yang massa molarnya dulu. Jadi NH3 yang 14 kali 1 sama 3 kali 1. Terus nanti massa molarnya jadi 17. Terus pakai rumus yang N sama dengan massa per massa molar. Kan massanya, molnya kan belum ada. Kamu justru sebenarnya dari molekul ini mendingan cari molnya dulu. Ya, 1,204 kali 10 pangkat 24 sama dengan molnya kali 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu kan. Nah, ini dapat molnya nih. Iya. 2 mol gitu kan. Kalau molnya udah dapat 2, barulah kamu cari massanya. 2 kali MR-nya 17. Sama nggak jawabannya? Sama 34. 34 ya. Tapi urutannya mendingan sih kalau dikasih taunya molekul, kamu cari mol ya. Intinya gini, kalau beda yang ditanya sama yang diketahui, maksudnya jumlah partikel, massa gitu kan ya, beda. Jumlah partikel diketahui ditanya volume ya. Itu jembatannya adalah mol aku bilang ya tadi. Jadi yang diketahui itu rubah ke mol. Yang diketahui rubah ke mol, barulah molnya dikali dengan yang diminta itu apa? Massa ya kali MR, kalau volume dikali keadaannya gitu ya. Oke, udah benar Intan ya. Nomor 5, Matthew. STP, ditanyanya volume ya. Volume STP berapa kalau massanya 3,2 gram? Diapain dulu nih, Matthew? Cari N-nya dulu kok. Ya, cari mol ya. Massa adalah mol kali MR. Terus MR-nya berapa? O2. MR-nya 32. Iya, 32 ya. Berarti molnya 0,1 mol gitu kan ya. Nah, kalau molnya 0,1, volume STP baru kamu masukin ya. Tinggal lihat rumusnya kan ya. Oke, dapat ya 2,24 liter. Oke. Jadi asal kamu tahu molnya ya, itu volumenya bisa pasti kita hitung. Yang nggak peduli dia oksigen, kayak NH3, CH4 atau apa, asal tahu molnya, volumenya, asal molnya sama, volumenya sama. Oke? Ya, misalkan 0,1 mol oksigen di soal ini kan ya. STP-nya volumenya adalah 2,24 liter. Nah, aku punya lagi 0,1 mol NH3. Ya, keadaannya sama STP, maka volumenya tetap sama. Ya, 2,24 liter, tetap sama. 0,1 mol
C4H10 STP lagi, tetap sama volumenya 2,24 liter ya. Gak peduli zatnya beda-beda, yang penting molnya kita tahu, bisa kita hitung. Kita bisa hitung volumenya ya. Bimble Smart, your smart solution.